Halo semua, balik lagi di Kainupi Channel. Di video kali ini, aku akan membahas alur cerita drama The Interest of Love episode 12. Kira-kira gimana ya kelanjutannya setelah Sangsu menyatakan putus dengan Minkyung? Episode 12 dibuka di mana tiba-tiba Sangsu dan Sooyoung berada di sebuah hotel. Kalian pasti tahu dong apa yang terjadi di antara mereka berdua. Ternyata cinggu kita semua karena prank. Adegan panas itu adalah bayangan Minkyung. Minkyung berada di sebuah bar bersama Kyungpil. Minkyung menanyakan apakah Sooyoung dan Sangsu akan berpacaran. 두 사람 만나는 거 맞지? Kyungpil merasa lega karena akhirnya Minkyung mengetahui Sangsu menyukai Sooyoung. Padahal Minkyung sudah mengetahui dari awal. Ia tak menyangka Sangsu malah memilih Sooyoung. Minkyung bingung mengapa Sangsu lebih memilih Sooyoung. Sebenarnya apa arti Sooyoung baginya? Sangsu menjawab, ini bukan tentang Sooyoung, ini adalah tentang perasaannya. Minkyung terus menangis. Mengapa Sangsu tak mencintainya lagi? Atau bahkan Sangsu tak pernah mencintainya? 내 마음의 문제야. 그 마음이 Sementara itu, Junghyun dan Sooyoung di sebuah halte bis. Junghyun mengatakan apa Sooyoung mencintainya. Jooyoung beranggapan bahwa selama ini Sooyoung hanya mengasihinya. Sooyoung malah balik bertanya apakah selama ini Junghyun juga mencintainya. 종현 씨를 향한 내 마음에 사랑이 없는 것 같아요. Setelah sampai di rumah, Sooyoung mendapat telepon dari Sangsu. Lalu ia keluar menemui Sangsu. Tanpa mereka ketahui, Junghyun melihatnya. Keesokan harinya, skandal Junghyun menjadi dampak baginya. Ia mendapat skors dari Pak Noh selama 2 bulan. Padahal menurut Madusi, kehidupan Seokhyun terjamin oleh mertuanya. Kyung yang mendengar itu seolah-olah menyinggung Sooyoung. Ia berkata, skandal di bank akan menghancurkan karir mereka. Perkataan Minkyung ada benarnya hingga membuat Sooyoung tak fokus bekerja. 안주님, 네. Sementara itu, Minkyung tetap kekeh tak mau putus dengan Sangsu. Ia meminta agar Sangsu memikirkannya lagi. Minkyung mengeluarkan perkataan yang seolah-olah mengancam karir Sangsu. Tetapi Sangsu tak peduli. Lalu Minkyung menyerang Sangsu dengan alasan Sooyoung. 그녀가 사람들 입에 어떻게 오르내리는지 봤지? Sooyoung dan Junghyun pulang setelah minum bersama dengan teman-teman Junghyun. Ternyata Sangsu sudah berada di dekat rumah Sooyoung. Sangsu melihat semuanya. Ia teringat perkataan Minkyung kalau Sooyoung dan Junghyun tinggal bersama. Ia melihatnya sendiri, barulah ia merasa sakit hati. Kemudian Sangsu pergi dan mendatangi ibunya. Kek yang awalnya diberikan kepada Sooyoung akhirnya diberikan pada ibunya. Ibunya bercerita bahwa ibu Minkyung berkunjung membicarakan pernikahan. Lalu Sangsu mengatakan bahwa dia akan putus. Kemudian ibunya penasaran siapa wanita yang membuat putranya itu jatuh cinta hingga melepas Minkyung. Sangsu menceritakan tidak tahu awalnya, yang pasti dia adalah seseorang yang mampu memikirkan persoalan apapun dan juga penyelesaiannya. Bahkan menyiapkan jawaban untuk skenario terburuk jika belum menemukan solusinya. 최악의 상황까지 상상하고 Akhir pekan telah tiba. Sooyoung dan Junghyun pergi berjalan. Mereka pergi nonton bioskop, makan bersama hingga jalan-jalan di taman. Pada akhirnya Junghyun mengeluarkan sebuah kotak cincin. Ternyata cincinnya tidak muat hanya Sooyoung. 선이 좀 부었나 봐요. Sementara itu Sangsu diajak jalan-jalan oleh ibunya Minkyung. Lalu Sangsu mengatakan ada yang ingin ia bicarakan. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran. Tak lama Minkyung datang memberitahu bahwa ia merestui hubungan mereka dan ibu Minkyung sangat menyukai Sangsu. Tetapi Sangsu mengatakan bahwa ia dan Minkyung memutuskan untuk berpisah. Minkyung kesal karena membuat ibunya bad mood. Namun mau gimana lagi, Sangsu tak ingin menunda-nundanya. Sangsu tak mau semakin menyakiti Minkyung. Meski begitu, jika ia putus dengan Sangsu, apakah Sooyoung akan putus dengan Junghyun lalu akan bersama Sangsu? Minkyung mengatakan ia akan terus mempertahankan hubungannya apapun caranya demi mendapatkan cinta yang ia inginkan.
Saat di kantor, lagi-lagi Sang-soo mendapat peringatan jangan sampai ia menyakiti Min-kyung. Jika itu terjadi, ia akan berurusan dengan keluarga Park Min-kyung yang dimana sangat berpengaruh untuk bangkai Siu. Soo-young yang mendengar hal tersebut, Sang-soo khawatir pertahanan Soo-young akan goyah. Kemudian Min-kyung mendatangi Soo-young ke sub cabang. Ia mengatakan, ia meminta maaf karena telah membocorkan bahwa Soo-young dan Jung-yoon tinggal bersama. Semua itu Min-kyung lakukan agar Sang-soo tidak menyukai Soo-young lagi. Kyung mengatakan dulu ia sangat menyukainya, tetapi perlahan membenci Soo-young. Min-kyung ingin Soo-young tidak enak hati padanya dan merasa bersalah. Dengan begitu, Min-kyung akan tetap menyukai Soo-young. Namun Soo-young mengatakan silakan membencinya dan menghinanya. Jung-pil mengetahui hal tersebut, ia menghibur Soo-young. Esokan harinya, Pak No sedang kebingungan karena Soo-young tiba-tiba mengambil cuti. Tidak ada yang mau menggantikannya. Untungnya, Sang-soo mau menggantikannya. Sementara itu, Soo-young sedang berada di pantai. Ia memikirkan bagaimana hubungannya dengan Sang-soo dan juga Jung-yoon. Ia berpikir apakah jika bersama Jung-yoon akan bahagia atau bersama Sang-soo, tetapi ia tak ingin menyakiti siapapun. Lalu Sang-soo datang menghampirinya. Mereka berdua memandang ke arah laut, menikmati desiran ombak dan hembusan angin. Soo-young mengibaratkan perasaannya seperti istana pasir. Ia selalu khawatir istana pasir yang ia buatnya akan runtuh, entah pondasi yang tidak kuat atau ombak yang menghampirinya. Kemudian ia memutuskan untuk menghancurkannya sendiri. Lalu Sang-soo menahannya dan mengatakan,